Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah gitu. Nah, bagaimana hal ini pun betul-betul merasuk ke dalam kolbu kita, sehingga kita menyadari betul kita ini siapa sih? Kita menyadari betul bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, ruh kita ini dijiwai dan meneladani apa yang dilakukan Rasulullah. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita sebagai manusia, diri kita adalah mempunyai posisi kita terdapat pada dua sisi. Sisi dunia kita adalah suami, ya, sebagai ayah, kakek, orang tua, mertua, menantu, pedagang, pemimpin, pemimpin belajar, pemimpin perguruan tinggi, tempat konsultasi masyarakat, kegiatan kita di RT, di RW, dan komunitas lainnya. Dalam akhirat, kita adalah imam mungkin di masjid, guru spiritual, guru dalam persoalan agama, guru dalam kesabaran, guru abadi, guru di dalam ilmu. Nah, andaikan saja kita bisa posisikan kesemuanya ini, alangkah indahnya. Ya, kita mendengar tadi dari Ustadz Hasanuddin, alangkah indahnya suatu ketika kita tidak hadir, orang mengidolakan kita. Kemana ya sahabat kita? Gitu. Alangkah indahnya yang diingat adalah semua kebaikan-kebaikan kita. Sehingga kita pun akan selalu, dimanapun kita berada, seolah-olah kita selalu membawa cermin, memandang siapa diri kita. Alangkah indahnya untuk mempotret diri kita sendiri, sebelum orang lain yang memotret diri kita. Kalau itu saja bisa kita lakukan, luar biasa ya. Jadi kita akan menjadi sosok yang santun, yang tawadu, ya, diingat dari sisi kebaikan kita dimanapun juga. Ketika kita sudah tidak ada, orang yang mengenal adalah kebaikan-kebaikan kita sendiri. Nah, masuk kepada Rasulullah. Rasulullah itu seorang pemimpin. Beliau selalu ingat Allah, dipercaya, cerdas, ya, berat hati melihat penderitaan umat manusia. Tadi sudah dikemukakan oleh Ustaz Hasanuddin. Beliau disiplin, dicintai, sabar, ikhlas, rendah hati. Ya. Tidak pernah menyatakan keistimewaannya. Dia punya banyak kader, murah hati, selalu bertutur kata kepada yang tidak seakidah sekalipun. Selalu bertutur kata kepada sosok yang menzolimi beliau. Gitu ya. Beliau karismatik, kasih sayang, kebersamaan. Ya. Beliau sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi bagi siapapun juga. Begitu beliau juga menguasai manajerial, konsisten, sehingga perilakunya di mana-mana apapun dilakukan patut diteladani dan patut kita contoh. Ya, dia terus menuntun walaupun telah tiada. Orang dengan dengan senang hati ketika melafazkan nama beliau, nama Rasulullah. Allah indahnya manakala kita selalu mengingat nama beliau, dengan melihat nama beliau, kita tahu sifatnya, karakteristiknya, dan segala macamnya, itu menjadi cermin, beri contoh bagi kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terhindar, ya, dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, beliau pun mempunyai 5 energi ruh sebagai seorang pemimpin. Ya. Beliau beliau selalu membaca istighfar, taubat sebanyak 70 kali banyaknya. Sanggupkah kita beristighfar 1000 kali setiap hari? Ya. Nah, marilah kita latih, kita bangun. Beliau bangun pagi sekali lagi untuk sholat tahajud. Beliau selalu memberi makan fakir miskin setiap hari. Beliau mengingat karunia Allah di pagi hari. Beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan rutinitas yang dilakukan beliau. Sengaja saya menyampaikan secara umum dulu. Saya tentu berharap akan ada dialog di antara kita dan materi ini dapat kita miliki bersama, dan saya juga akan lebih senang sekali bila mana
Selain dari pertemuan pada hari ini, akan terjadi interaktif antara sesama kita, sesama sayang fakir ilmu ini. Saya banyak sekali belajar ketika mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Nah, oleh karena bagaimana kita bisakah setiap hari kita menyimak baik-baik spirit uluran dalam berbicara tentang kepemimpinan? Bagaimana kita setiap saat menjadikan Quran itu bagian dari kehidupan kita? Bagaimana menjadi Quran itu sebagai satu kebutuhan bagi kita untuk bisa membaca, melafazkan dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah bagaimana Quran itu menjadi pedoman. Quran itu menjadi kebutuhan. Quran itu menjadi benteng. Quran itu menjadi hamparan ketika kita berada di mana juga. Sehingga dari tiap sikap, tutur kata, perilaku kita, wajah kita itu adalah wajah Quran gitu ya. Nah, itulah yang kita harapkan. Itulah kenikmatan yang saya peroleh ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang indah ini. Saya sengaja mencontohkan di sini bagaimana komunikasi Sulaiman dan Hud ya. Saya kutip dari surat An-Naml, surat 27 ayat 20. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir pada saat ini? Pada ayat 21, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang padaku dengan alasan yang terang. Ayat 22, maka tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud, dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah satu berita penting yang diyakini. Ayat 23, sesungguhnya aku mempunyai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Lanjutnya ayat 24, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Dalam ayat 25, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, dan apa yang kamu nyatakan. Ayat 26, tidak Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang punya arash yang besar. Ayat 27, berkata Sulaiman, akan kami lihat apa yang kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat 28, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apakah yang mereka bicarakan. Nah, itulah satu peringatan, satu kehati-hatian yang hendaknya melekat di dalam diri kita, dalam praktek kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan kita mulai dari rumah tangga kita. Bagaimana kita contohkan kepada anak keturunan kita ketika berkomunikasi, ketika kita mengontrol komunikasi kita, memelihara ucapan dan tutur kata kita, alangkah indahnya, ya. Alangkah indahnya sehingga tutur kata kita itu tutur kata yang akan dijadikan pedoman bagi kehidupannya. Dimulai tentu dari anak dan cucu kita, di rumah tangga kita, dengan istri kita, adik kita, kakak kita, dan saudara-saudara kita yang terdekat, sebelum kita menginjak ke lingkungan di luar rumah kita. Berkomunikasilah kapanpun juga. Dalam perjalanan pulang satu Rizqa, beliau bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, aku dengar engkau sudah menikah. Lantas Jabir menjawab, benar Rasulullah. Dengan janda atau gadis? Tanya beliau. Janda, wahai Rasulullah. Jawab Jabir. Mengapa engkau tidak memilih yang gadis? Sehingga engkau dapat bermain-main dengannya dan bermain denganmu, tanya beliau. Karena ayahku gugur pada saat perang Uhud dan meninggalkan 7 anak perempuan. Kemudian aku menikahi janda agar bisa mengasuh mereka, ucap Jabir. Apa jawaban Rasulullah? Engkau benar, insya Allah, jawaban Rasulullah. Suatu yang indah gitu. Bagaimana praktek kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita memilih pasangan hidup kita, apakah kita bisa mencontoh, meneladani
apa yang dilakukan oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Ini suatu indah sekali. Kita tidak menunjukkan nafsu kita di dalam memilih pasangan hidup. Bagaimana pasangan hidup itu bagaikan bagi kita adalah pakaian melengkapi diri kita yang menjadikan indahnya suatu kehidupan kita sehari-hari.